sebagian dunia jenengan bisa jadi terima yakin itu karena delok semangatnya ada. Delok semangatnya sampean, saya yakin Pak Bungku juga delok semangatnya sampean, yang bikin yakin itu semangatnya. Dengan orangnya belum tentu percaya, tapi delok semangatnya itu gak mungkin dibilang guyonan, pasti serius. Nah itulah sebetulnya kadang yang membuat titik pertumbuhan jaringan, sehingga banyak maksimal. Banyak orang-orang dalam konteks yang mungkin pendidikannya biasa, tetapi memang kenyang kesempatan. Jadi memang sistem bisnis NASA ini memungkinkan orang itu untuk jadi besar. Tahu Facebook kok ini saya pernah kenal. Enggak, ya nggak salah itu dengan foto dengan juga, dengan Pak Ana juga, Pak Rahman itu, ya ini orang ini sudah jadi apa ya? Saya telepon, ya dia juga belum begitu ngerespon. Orang maunya apa sih telepon gitu kan? Saya kira dia juga akan seperti itu. Aku ya tak telepon. Jadi apa Pak? Nggak jadi apa-apa gitu loh. Nah, ini kok ke kantor kayak berdasi atau gimana, jas ini gimana? Dia itu tuh itu hanya jalan-jalan saja di Yogyakarta, ya nggak menjelaskan kok, nggak menjelaskan masa. Nah, ketika itu saya juga penasaran kok dia sudah sukses, dan setelah saya mengenalnya sekitar 1,5 bulan, beliaunya itu langsung sudah memamerkan mobilnya, Pak. Mobil barunya, itu rahasia yang ini. Kok, nah ini ada mobil lagi. Dan langsung saya, ya Pak, saya daftarkan saja itu, tapi saya minta syarat aku. Apa syaratnya? Ya saya bimbing sampai seperti panjenengan aku. Ya siap, Anda siap. Itu belum begitu percaya sama saya. Kalau Roman ini, dia kan beliau mengatakan bahwa saya itu baru-baru ini. Saya dulunya juga belum percaya sama sampean loh. Saya langsung percaya Pak, tapi ternyata belum percaya. Saya telepon itu belum diangkat-angkat, 1-2 kali belum diangkat, baru yang menerima Bunda Siti. Mana Pak Rahman? Oh masih sibuk dan juga ada. Saya telepon lagi. Alhamdulillah didaftarkan. Saya belum tahu apa-apa. Gimana ya setelahnya? Saya telepon lagi pada beliau, Pak saya gimana? Ya action kan, action ini bahasa action kan nggak tahu ya Pak. Action itu kalau action kan foto Pak. Gitu bilang, saya nggak tahu action. Akhirnya terus ini aja Pak, penjenengan berbicara aja di NDO Madiun. Ya sudah siap saya. Dengan keterbatasan saya untuk keuangan, ya saya mencoba untuk siap. Kalau siap, ketika lain itu saya belum begitu direstui oleh orang tua saya. Karena saya itu nggak tahu online, juga nggak percaya dengan online ketika itu. Karena saya beli itu ada produknya, saya beli. Kalau nggak ada produknya saya nggak berani beli ya gitu. Tapi begitu saya terjun itu saya ya membalik itu, harus meyakini. Artinya ibu saya juga belum, kok sampean ikut seperti itu, kok nanti gimana? Saya nggak ngerti. Yang penting saya itu sudah diberitahu bahwa dia sukses. Saya ikut seperti beliau. Udah, istri saya pamit ke sini itu ya juga begitu kurang merestui. Ya kalau punya uang ya berangkat saja, itu kan kurang itu, ya, kurang begitu yakin dengan saya. Nah, artinya saya sudah Bismillahirrahmanirrahim, saya nekat. Yes, panjenengan sudah ngerti, istri saya juga, orang tua saya minta doanya saja, saya mau berangkat. Itu saya berangkat. Padahal saya itu nggak pernah jauh Pak dari rumah. Dari kita saja saya itu hilang, nanti dicolok sendiri ya. Dan itu langsung ke Madiun, bayangkan itu. Saya pun juga menekan ini nanti saya sampai nggak ke Madiun. Kata Bunda Siti, pokoknya Pak Bis Pak, arah sini sudah, nanti saya jemput.
Ya udah, saya ngomong sampai situ. Saya ke terminal Madiun situ, jemput sama beliau. Terus saya sudah, wah luar biasa Bu, heran Pak dengan dulu sampai sekarang. Nah, saya heran, luar biasa dengan mobilnya yang baru, tak lulus Pak. Ya Pak, sebentar lagi Anda sudah akan memiliki. Biasa apa yang mungkin? Biasa apa yang mungkin? Alhamdulillah saya bertemu Bunda Norma 1 kali di sini juga ketemu, dan di NDU itu saya termotivasi pulang itu. Saya hanya diberi oleh Pak Rahmat Basiti, Pak Sugeng, nanti bulan depan ada NDU lagi. Jangan membawa ya minimal orang 10 Pak. Itu saya berpikir, nah, boleh uang siji angel. Apa mana pilihan 10? Siapa? Pertama saya mengatakan yo siap. Ya siap itu kurang yakin. Ya ini bayangan dulu. Terus diajak jalan-jalan sama Pak Rahman. Saya bilang itu diajak jalan-jalan ke Madiun. Sambil terus diceritai Pak Jokoto, diceritai Panjenengan, diceritai semuanya, sehingga saya termotivasi itu. Ketika di akhir cerita itu saya tidak tawari lagi, siapa membawa orang 10, minimal 10 nanti Pak. Siap kalau seperti itu, karena yang sukses sudah banyak. Saya siap. Siap itu dari rumah saya gimana ya? Bingung. Gimana ya? Yang saya tawari pertama, saya belum punya branding ya, dia juga ngeresponnya enggak, direspon juga tidak. Ini teman saya ini saya bertanya, ini orangnya ada. Saya tawari Pak, gimana saya punya NASA, saya punya produk, saya belum begitu menguasai cara-cara full up, cara prospek, belum bisa menguasai ketika itu. Saya cuma mau menyampaikan, produk pun saya belum begitu mengenal. Nah, saya hanya mengenal NASA itu bagus dan banyak sukses di NASA Pak. Pertama Agarik ya. Nah, ya itu yang saya Agarik Pak. Yang menjadikan kebesaran saya itu pertama produk Agarik. Agarik itu sudah saya, terus saya kenalkan kepada mereka, tapi nggak berani demo, nggak berani membuka kan saya. Iya. Nah, buka kan ini nanti bermasalah dengan saya. Iya. Bermasalahnya keuangan. Buka bayar. Bayar nanti ya. Alhamdulillah closing. Terus membawa mereka ke jaringan. Ini termasuk salah satunya Pak Mas Agung ini. Saya tawari pertama itu, ya mohon dijelaskan Pak Bang, pertama itu gimana? Iya. Pertama ya ragu-ragu Pak. Ngerti apa mana ya? Ngerti ya diceritani nama kula niku enten 3 kali. 3 kali pertama enggak saya respon, tah itu hampir moroneh ya. Itu nama Didi. Iya, karena ngeten. Karena saya itu belum percaya bae anu-anu kaya sing den kae. Anak-anak dihapusin ke Pak Sugeng, baik kleru dalan iki Pak Sugeng ya aku. Padahal gini Pak, padahal saya itu ya alhamdulillah dia itu termasuk santri saya juga, ngaji di tempat saya itu banyak. Bapak ibu termasuk Pak Agung ini juga saya jadikan salah satu tim pengajar juga di situ. Jadi kalau dia itu saya rekrut, kemungkinan ini nanti bisa mengeluh yang lain ya gitu ya. Nah itu sulit sebenarnya, kurang percaya sama saya juga. Nek ngaji ya percaya Pak. Alhamdulillah 3 kali saya ke sana, yang terakhir itu beliaunya yes foto KTP ku gini foto ditinggal rumah Pak. Pulang tinggal rumah. Mau Pak Sugeng tenggel ngeten iki nyang foto KTP kula tinggal rumah. Iya. Pertama Tinggal rumah. Saya dengan sabar ya, karena ini jangan saya. Bisa siapa? Tapi setelah saya ditolak ini, saya tidak menyerah di sini, saya mencoba yang lain. Terus saya datang ke sini lagi, datang Pak Agung lagi, saya sudah punya mitra 1, 2. Dan saya datang di PHP-in lagi, saya jalan lagi Pak. Saya jalan itu nggak tahu arah, mau kemana ya. Saya jalan, pokoknya saya mengikuti arah jalan saja. Saya ikuti, mampir. Setelah ada orang banyak mampir. Hanya itu aja.
Terus akhirnya saya yang ketiga kali ini dipadain apa KTP-nya foto nggak no, tak lo, aku harus acara, dia pun foto itu, tak foto ceklek, saya daftarkan, ya beliaunya itu Pak Agung ini, Pak, saya masih banyak pertanyaan Pak, yang belum yang harus saya tanyakan pada jenengan, ya udah saya tulis gitu aja, saya berani menantang pertanyaan panjenengan saya jawab 3 kali saja selesai ya, bayangan saya sudah banyak menguasai betul itu. Jadi pertanyaan 1 lembar panjenengan itu nanti akan saya jawab 3 kali selesai Pak. Sudahlah. Apa silahkan. Nah besoknya itu telepon saya. Gimana? Pertanyaannya ayo. Sudah terjawab Pak pertanyaan. Loh, takut belum kok sudah terjawab. Aku mencari akhirnya gini. Titik tapi kalau tahu kan takon Bang. Itu lucu Pak ini. Banyak pertanyaan belum bertanya, belum saya jawab, sudah terjawab Pak. Yang mana tuh? Pertanyaan itu apa gitu loh. Saya heran. Cari sendiri. Karena kurang yakin dengan jawabannya pasti. Saya itu pede Pak. Sementara pede. Padahal saya kan akan saya jauh. Saya harus telepon tiap hari Pak Rohman generasi itu sampai mungkin kalau saya posisinya Pak Rohman itu jenuh Pak. Ya saya telepon terus kadang pagi telepon malam sampai jam 12 malam saya telepon gimana Pak terus tak suruh cerita terus yang baik itu aku suruh cerita dan keluar itu termotivasi ceritanya. Enggak mungkin aku lajeng dikit terus. Sehingga saya gunakan itu. Alhamdulillah berjalannya waktu target 10 itu tercapai di 1 bulan. Alhamdulillah saya membawa 10 orang yang kedua. Terus saya minta impian lagi Pak, saya harus punya 2 kali lipat ini, berarti saya harus punya 20 Pak. Nanti untuk bulan depan. Alhamdulillah bulan depan lagi tercapai lagi 20 lagi. Dan yang ketiga kalinya saya pengen untuk bis Pak. Alhamdulillah kemarin tercapai 1 bis. Luar biasa. Alhamdulillah dengan doa-doa teman-teman dan akan saya yang luar biasa terus mengikat pulau itu membuat saya tidak menghadapi orang-orang yang mungkin sulit, yang mungkin repot, yang mungkin nggak bisa, itu semakin mudah, semakin banyak penolakan, semakin mudah pulau untuk mengatasi karena seringnya ditolak orang Pak. Sering ditolak orang itu terbiasa gitu rasanya ya mboten kok sakit hati mboten pertama mungkin ya dok dekat-dekat pernah ngedrop juga sih itu terus alhamdulillah sampai jangka waktu 3 bulan berikutnya alhamdulillah diberikan yaitu manajer kala itu 1 bulan kemudian saya naik lagi sipor 1 bulan kemudian saya naik lagi ke itu beruntuk setelah 3 bulan berturut-turut. Saya juga nggak ngerti apa yang saya raih ini apakah itu hasil saya sendiri atau mungkin karena upline saya yang luar biasa. Begitu. Saya kira itu adalah upline saya yang luar biasa. Terus mengikut saya terus sehingga saya nggak tahu arah Pak. Saya itu mau dibawa kemana pokoknya ikuti upline saya. Pak mau pendidikan Pak siap. Kesini Pak siap, sudah Pak siap, KDI Pak siap, hanya siap dan nggak pernah saya menolak pendidikan. Alhamdulillah teman-teman mitra saya salah satunya Pak Agung selalu ikut dalam hal pendidikan. Ketika teman-teman yang lain itu istirahat, kita harus pendidikan lagi. Ya udah siap, maksud saya mau ayo pendidikan. Ya itu kelebihan Pak Sugeng karena mengikuti tidak banyak mikir akhirnya juga sebagian jaring itu akan ngikutin pola yang gak jauh beda. Kalau jenengan kakek mikir pendidikannya ya nanti kecil toko dolen ya ngono. Nah, akhirnya dolen juga ngikutin ngitung-ngitung dan sebagainya. Ya memang alur itu akan terjadi seperti itu. Nah kalau sudah mulai jalan seperti ini ya baru kita meningkatkan lebih lanjut dalam pengertian tidak boleh berhenti. Karena pada saat momentumnya bagus itu digenjot terus diikutin nanti ada masanya sendiri landai
Kalau landai nggak bisa dikencengi, ikutin alur. Jadi kenceng dulu. Karena momentum itu kalau sudah dapat itu harus jangan sampai dihentikan, jangan sampai direm, lock momentum itu diikutin terus. Nah, itu yang harus dibangun bersama dengan tim. Ya saya yakin kesuksesan jenengan dalam semua tim ini ya satu memang peran apply. Kedua ya karena kegigihan jenengan. Sebagian jenengan bisa jadi terima yakin itu karena delok semangatnya ada. Delok semangatnya sampean, saya yakin Pak Bungku juga delok semangatnya sampean yang bikin yakin itu semangatnya. Dengan orangnya belum tentu percaya, tapi delok semangatnya itu gak mungkin dibilang guyonan, pasti serius. Nah itulah sebetulnya kadang yang membuat titik pertumbuhan jaringan sehingga banyak maksimal. Banyak orang-orang dalam konteks yang mungkin pendidikannya biasa, tetapi memang kenyang kesempatan. Jadi memang sistem bisnis NASA ini memungkinkan orang itu untuk jadi besar. Karena orang untuk menjadi besar itu satu. Kalau kita bicara pekerjaan tidak bisa. Kalau kita bicara pekerjaan, kita bicara finansial, kita udah track ngomongnya bisnis. Kalau udah ngomong bisnis kan ngomongnya finansial. Maka tidak boleh dicampur-campur antara bisnis dan sosial. Bisnis is bisnis, sosial ya sosial. Hasilnya bisnis boleh untuk sosial, tapi jangan bisnis dicampurkan dengan sosial. Ini berbahaya, kacau, nggak bisa. Bisnis itu hitungan, firm, dihitung. Sosial. Yang seringkali banyak orang bermasalah, bisnis dan sosial jadi satu. Nggak bisa. Itu sendiri-sendiri pakemnya. Hasilnya boleh untuk sosial, tapi jangan bisnis campur seakan ini dan sebagainya, nanti hasilnya nggak bagus. Nah, itu penataan seperti itu ya, ada kalanya budgeting yang memang untuk dipersiapkan. Nah barangkali yang memang sudah salah satu jalan kalau niatan kita bagus ya bisa, karena banyak dari pelaku di bisnis ini saya contoh, saya punya crossline yang perkembangannya juga luar biasa. Mereka berjuang di bisnis saya ini memang ingin, salah satunya adalah mereka ingin memelihara anak yatim. Mereka memberikan pondok, mendirikan itu semuanya. Harusnya seperti itu. Apalagi kalau kita orang muslim. Orang muslim sebetulnya banyak yang mencontoh perilaku Nabi. Benar nggak? Nabi itu pekerja atau bisnis? Nabi itu karyawan atau bisnis? Bisnis. Nabi itu kaya atau miskin? Kaya. Ya kita juga ada pebisnis, kita harus kaya. Jadi orang Islam itu wajib kaya. Ya karena dengan kekayaan ini kita bisa membantu orang kan. Nah makanya jujur kadang-kadang ada beberapa yang salah cara menyampaikan, belum tepat menyampaikan menurut saya. Ini yang seringkali tanda petik jadi bumerang. Contohnya begini, orang hidup itu yang terpenting ini adalah urusan akhirat. Toh meninggal nggak ada yang dibawa apa-apa, kita tuh hidup untuk akhirat. Jadi yang terpenting itu nomor satu, hidup itu ya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Karena dunia ini hanya mampir ngombe, bener nggak? Tapi saya ngomong Ustadz melarat, kenapa enggak? Ini masalahnya. Kalau yang ngomong Ustadz kaya boleh. Dia jadi Ustadz, pengusaha kaya, lalu dia ngomong. Dunia itu tidak ada artinya, semua itu akhirat. Saya ngomong itu Ustadz sugih. Paham maksud saya? Nah kalau yang ngomong Ustadz yang nggak mampu ngomong seperti itu, berarti kerja orang penting sih, penting akhirat kita dikuasai minoritas. Dalam konteks dunia bisnis kita mayoritas tapi dikuasai minoritas. Itu sebetulnya bahasanya yang salah, tapi saya ngomong posisinya tidak tepat. Seringkali orang mengatakan seperti itu. Haji itu panggilan. Kalau udah panggilan nak haji. Walau nggak punya panggilan haji, cari siapa haji panggilan haji itu daftar dulu. Kalau tidak daftar gimana bisa dipanggil? Iya kan?
Nah seringkali orang dinamabobokan, ya ini maaf ya, dinabobokan dengan bahasa-bahasa yang memang simbiosis dari benar. Kalau sudah saatnya, itu ada di sana. Ustaz nggak mau, itu karena tekunnya agama. Sekarang diumrohkan orang, dia bisa umroh itu kalau tekun ngaji. Seperti itulah Tuhan memberi jalan, itulah Allah memberi jalan. Pertanyaan sederhana, enak diumrohkan orang atau mengumrohkan orang? Loh iya, karena kita nunggu diumrohkan orang itu kan mungkin 1001, 301. Tapi kalau kita berjuang punya niatan akan mengumrohkan orang, kira-kira sama-sama diperjuangkan. Kemungkinan, kita bicara teori kemungkinan. Kemungkinan diumrohkan orang sama kemungkinan mengumrohkan orang, lebih punya keberhasilan yang mana? Mengumrohkan orang. Itu sebetulnya letaknya. Kalau kita bicara sama-sama teori kemungkinan ya. Kemungkinan diumrohkan orang atau kemungkinan mengumrohkan orang pasti lebih punya dari seperti itu. Jadi mengumrohkan orang itu penting kalau itu menjadi sebuah niatan yang tinggi, pasti dia akan mencari cara metode untuk sampai ke sana. Nah itulah sebetulnya kadang dalam konteks-konteks dunia usaha ada beberapa yang perlu diluruskan. Ya, perlu diluruskan. Ini konteks-konteksnya sebetulnya seperti itu, tapi sekarang bahwa pendidikan pondok sudah mulai mengarah ya, jadi tidak terlalu ke sana. Ini yang berbahaya kan, kita itu mayoritas dikuasai minoritas. Gara-gara kita seperti itu. Mindsetnya yang salah. Ya, dikatakan kalau kita bicara haji, orang semua mengumpulkan harta sampai semuanya untuk haji, salah benar. Padahal jelas haji itu harus mampu, salah benar. Kurang tepat kan. Sehingga setelah haji malah hidupnya susah. Karena semuanya sudah dipertaruhkan untuk haji. Itu jelas haji itu harus mampu. Ya bukan salah, kurang tepat menurut saya. Nah disitulah sebetulnya, maka saya berpikir, ya sudah kita tuh harus mampu. Kalau sudah mampu, nah semuanya bisa bikin lebih bagus. Nah inilah sebetulnya yang bisa menjadi daya juang yang harus disampaikan, karena makan banyak di teman-teman saya itu luar biasa. Saya salah satu dosen, misalkan saya punya dosen namanya Pak Karim, itu juga luar biasa. Cita-citanya ingin sodako saulan 5 juta, 10 juta. Dia berjuang, belum apa-apa orang tuanya udah meninggal. Nah, belum bisa membagi apa-apa. Akhirnya jalankan di NASA. Itu menjadi cita-citanya dia. Setiap bulan dia sodakokan untuk orang tuanya. Karena gimana? Nah, pada akhirnya sampai dia menstabilkan orang tua itu sempat mencaturkan orang tua. Dia sodakokan sebulan 10 juta dari penghasilan NASA ini. Loh, itu kan sesuatu yang luar biasa. Niatannya juga luar biasa, dan itu banyak hal seperti itu dilakukan teman-teman ini. Nah, itu hal-hal yang berkaitan. Dan tinggal kita memacu motivasi dari mana. Makanya kenapa kita harus cukup, ya supaya kita bisa lebih banyak berpikir. Nah di kita itu banyak permasalahannya masalah mental dan kesempatan. Mental dan kesempatan yang dibutuhkan adalah keuletan. Kalau kita bicara sekarang teknologi, kita bicara kesempatan. Justru sekarang itu kesempatannya orang masuk ke dunia perubahan dengan satu basic teknologi yang berkembang saat ini. Ya, berkembang teknologi saat ini. Maka dengan dunia network orang punya kesempatan. Tidak butuh diperbutuhkan modal yang berlebihan, tetapi bisa besar. Karena syarat orang untuk besar itu yang pertama memang harus ada sistem. Jadi kalau saya sebut misalkan di NASA ini kan perusahaan, kalau kita sebutkan perusahaan personal franchise. Begitu kita bermitra dengan NASA, kita punya harga dasar dan kita bisa punya sistem. Jadi begitu orang di NASA itu bergabung dengan sistemnya. Kalau dulu ada namanya franchise-nya tahu tek, franchise-nya tahu crispy dan sebagainya, itu kan ya beli franchise-nya. Kita gabung, dikasih bumbunya, kita harga dasar, dodolan oleh badi. Tapi kalau teman kita gabung, kita nggak dapat apa-apa. Karena yang dapat franchise-nya sistemnya. Tapi di sini kan perbedaannya tidak. Kita bergabung, kita punya free sistemnya. Teman kita bergabung, kita dapat royaltinya. Nah ini sebetulnya di titik inilah.
yang dulu orang tidak pernah berpikir seperti ini. Karena perkalian, karena penggandaan. Sistemnya tertata karena perkalian, karena penggandaan. Nah, di sini yang seringkali banyak merubah nasib orang, memberikan kesempatan orang di situ. Maka dalam materi saya, komitmen 1 tahun itu ada 2, kecerdasan intelektual dan kecerdasan finansial. Ya kan sempat dibahas kan? Kalau kecerdasan intelektual ini banyak dimiliki orang. Kecerdasan intelektual ditandai dengan ijazah, ditandai dengan kerja, dan ini dianggap benar. Ijazah, kerja, ini dianggap benar. Memang benar kecerdasan intelektual. Orang kuliah, orang sekolah untuk apa? Ya untuk nyari kerja. Benar kan? Orang sekolah yang dikejar kan ijazah. Setelah dapat ijazah untuk nyari kerja. Ya seperti itu. Maka kita sebut kecerdasan intelektual. Kalau kecerdasan finansial, berarti dasarnya harus intelektual dulu. Karena ingin income besar, maka dilakukan perkalian, penggandaan. Nah, kalau kita bicara perkalian, kita bicara penggandaan. Kalau perkalian dan penggandaan, itu kita bicara bisa dagang saja. Jualan 1 hari laku 10, kalau satu barang laku 1000 berarti untungnya 10.000. Kalau 1 hari bisa 100 berarti untungnya 100.000. Itu kan perkalian. Tapi kalau penggandaan pasti sistem. Karena diri kita kan nggak bisa digandakan. Dan menggandakan diri kita itu sistem. Nah itu sistem. Membuat sistem tidak gampang. Maka kita diberi kesempatan sistem. Makanya dinasihati yang dibutuhkan sekarang ini kemauan kerja keras, daya dorong limpah. Karena sistemnya dalam tata. Makanya kadang kita disuruh membuat impian, disuruh membuat rencana itu. Kita buat dream, buat impian yang besar, penghasilan yang besar, yang besar.